bagaimana mereka supaya makin yakin lagi. Ya. Karena kan sebenarnya itu tadi kita masih agak-agak ini ya. Ini nggak ada. Ini sebenarnya PDF ini di mata hukum laku nggak ya? Ini bahasa sederhananya gitu ya. Laku nggak ya? Mungkin boleh Pak, silakan disampaikan lagi, diyakinkan lagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk sertifikat elektronik ini. Ya, sahabat setia Baladeka, kantor pertanahan Kabupaten Bekasi seperti tadi di awal akan melaunching atau memperlakukan sertifikat elektronik sebagaimana arahan dan instruksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang mana kantor pertanahan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu dari 104 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang diwajibkan menerbitkan sertifikat elektronik. Kami dengan segala upaya sudah memulai dan menyiapkan data, melakukan internalisasi atau bimbingan teknis ke petugas di kantor, kemudian melakukan migrasi data-data pertanahan terkait sertifikat yang Bapak Ibu pegang untuk disiapkan data-data awalnya, sehingga dengan aku yakin, insya Allah ya, tanggal 3 Juni 2024, sertifikat elektronik mulai diterbitkan di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi untuk tanah-tanah yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya. Jadi para masyarakat Kabupaten Bekasi tentu ini menjadi hal yang baik, hal yang positif, yang mana tadi ketika kita bicara sertifikat analog atau sertifikat warna hijau itu masih ada unsur pemalsuan sehingga ada keraguan di masyarakat juga. Yang kedua, penyimpanan data di kantor pertanahan itu bisa rentan karena banjir, karena kebakaran dan gempa atau hal lain sebagainya, termasuk pemalsuan data-data juga masih sering terjadi. Dengan sertifikat elektronik, justru hal tersebut tidak akan terjadi. Kenapa tidak akan terjadi? Karena sistem proses bisnis dalam menerbitkan sertifikat elektronik ini sudah dilakukan berbagai ujian, berbagai tes, berbagai cara agar nantinya efektif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentu kami sangat yakin masyarakat semakin hari semakin melek teknologi. Ketika rekening perbankan Bapak Ibu tidak perlu lagi ada buku rekening, tapi hanya dengan mobile banking yakin nilai uangnya segitu, sama dengan tanah yang Bapak Ibu miliki. Ketika sudah sertifikatnya elektronik dengan PDF yang tersimpan baik dalam aplikasi Sentuh Tanahku, bahkan fisiknya terbit berupa satu lembar dengan lembar yang khusus diterbitkan oleh kantor pertanahan atau BPN, yakinlah tidak ada masalah keraguan lagi di situ dan akan meyakinkan Bapak Ibu alih media menjadi elektronik sebagai terobosan. Sebagai terobosan yang memastikan kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan itu tidak akan dipermasalahkan di kemudian hari. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kabupaten Bekasi sampai saat ini sudah menerbitkan kurang lebih 1.426.000 sertifikat. Ini satu-satu kami akan cek ulang supaya meyakinkan bahwa sertifikat yang Bapak Ibu pegang itu terdata di BPN dan diproses validasinya. Bagi tanah-tanah Bapak Ibu yang agak ragu antara sertifikat dengan fisiknya sesuai atau tidak, ini juga saatnya segera ke BPN untuk dilakukan penataan ulang atau pemposisian ulang atau validasi ulang sehingga sertifikat yang Bapak Ibu pegang benar terdaftar dan terdata dengan baik di kantor BPN. Akhirnya kami dari kantor BPN Kabupaten Bekasi sangat mengharapkan peran aktif dari masyarakat, stakeholder, PPAT, notaris, pihak perbankan, kemudian aparat penegak hukum, serta developer untuk aktif dalam proses penerbitan sertifikat elektronik yang akan berjalan. Mengenai aturan hukum,
kita sudah dilindungi dengan undang-undang ITE dan peraturan-peraturan menteri bahwa ini tidak akan ada permasalahan dalam hal regulasi. Ini juga sudah didiskusikan dengan baik ke aparat penegak hukum serta pemegang wewenang pembuatan aturan. Ini sudah diuji dan sudah terbit peraturannya, sehingga menjadi hukum positif yang berlaku di negara kita. Makanya kami dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi sangat menyambut baik instruksi kementerian untuk menjadikan Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu dari 104 kantor yang harus menerbitkan sertifikat elektronik. Itu mungkin Mas Rendi closing statement. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan tanggal 3 Juni ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Buat semua masyarakat Kabupaten Bekasi, itu terbuka ya Pak, 3 Juni Pak? Terbuka. Siap. Ya. Masyarakat Kabupaten Bekasi semuanya bisa langsung datang saja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di tanggal 3 Juni 2024. Dan buat semuanya sahabat Baladika dimanapun kamu berada, ini bukan talk show satu-satunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Darman, karena ini masih banyak banget sebenarnya yang mau saya korek-korek lagi untuk persoalan pertanahan Kabupaten Bekasi. Tapi untuk yang saat ini kita sudahi dulu. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bapak, dan buat semuanya petugas-petugas yang bekerja di Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi juga semangat, karena tadi 1.426.000. Wah, banyak itu Pak. Ada satu lagi Mas Rendi. Ya, siap. Karena Kabupaten Bekasi tahun ini menuju kabupaten lengkap, jadi semua data-data fisik tanah itu terdaftar dengan baik. Untuk itu kami juga melakukan kemudahan melalui PTSL. Seluruh tanah-tanah yang ada di Kabupaten Bekasi yang belum bersertifikat akan diproses melalui PTSL. Jadi layanan di kantor kami tidak lagi secara rutin menerima permohonan yang kita sebut dari AJB menjadi sertifikat. Itu nanti dilayani melalui PTSL. Tentu itu lebih mudah, persyaratannya lebih sederhana karena dilakukan secara massal dan bersama-sama. Jadi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tapi memiliki tanah, ayo ikut PTSL, silakan ke kantor BPN untuk menerima penjelasan dengan baik dan nanti akan diarahkan ke petugasnya supaya tahun ini seluruh tanah-tanah yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Bekasi terdaftar dan bersertifikat. Berarti untuk PTSL sini nanti terbitnya sudah elektronik ya Pak? Akan elektronik setelah 3 Juni itu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Rendi. Semuanya kru yang bertugas akan talk show ini, dan nanti kita akan kembali lagi, kita akan balik lagi ke sini. Baladika bakalan balik lagi ke sini, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sama Pak Darman dan juga semua teman-teman dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi. Dan mungkin untuk next talk show Pak, kita akan coba tanya-tanya mungkin dari beberapa pihak seperti staf-stafnya Kantor Pertanahan, mungkin teman-teman juga di rekan-rekan notaris PPAT, kita akan tanya, nanti kita akan munculkan di sini komentar-komentarnya supaya nanti bisa. Terutama yang agak masih banyak pertanyaan dihadirkan, bagus juga tuh Mas. Iya, siap. Nanti kita buat diskusi bareng-bareng lagi untuk di talk show berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Buat sahabat Baladika, sekian dulu untuk talk show kita hari ini bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Bapak Darman SH Simanjuntak SHMH. Tetap stay tune terus di baladikanews.com dan juga Baladika Network. Saya Randy Subya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baladika Network bersinar bangku. Boom. Ledak.